Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan benda tegar. Minggu yang lalu juga sudah ada contoh soal diberikan. Hari ini Ibu akan memberikan contoh soal mengenai suatu benda yang digantung di sebuah katrol. Adapun soalnya itu adalah bisa diperhatikan pada gambar di bawah ini, menunjukkan sistem katrol yang menghubungkan dua benda A dan B. Benda A ditarik dengan gaya F sehingga tali yang mengait benda A membentuk sudut Q dengan sumbu vertikal seperti pada gambar. Ini pilihan jawabannya. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Bisa kalian lihat di gambar ini. Perhatikan gambar katrol. Katrol ini di mana benda diletakkan tergantung berarti terhadap sumbu Y. Di mana kita akan mencari besar sudut dan gaya. Untuk mencari besar sudut, maka kita melihat dulu posisi sumbu Y. Kalian ingat kembali pelajaran tentang vektor. Ingat lagi pelajaran tentang vektor, di mana apabila akan mencari posisi untuk vektor sumbu Y, ini adalah rumus yang digunakan, rumus vektor dengan rumus hukum 2 Newton. Kalau hukum 2 Newton, hukum 1 dan hukum 2 Newton, tapi kalau di sini hanya untuk sigma Fy sama dengan 0, itu adalah hukum 1 Newton. Kalian perhatikan di situ. Di sebelah kanan gambar itu ada Cartesiusnya, di mana vektor Y itu di belakang sudut, di depan sudut ya. Vektor Y-nya berada di depan sudut, berarti posisi untuk vektor Y itu cos, sedangkan untuk vektor X itu berada di belakang sudut, maka dia menggunakan tanda sin. Jadi untuk mencari vektor Y, gaya Y, vektor Y, kita menggunakan besar F cos theta. 100 itu berat dari benda. Kemudian kalian perhatikan di situ sigma Fy sama dengan 0. Kita isikan 200 di situ, masanya 10. Masanya 20 dikali dengan percepatan gravitasi. Maka nilainya 200 cos theta dikurang 100. 100 itu diambil dari besar nilai massa A. 10 dikali 10, masanya 10 dikali dengan percepatan gravitasi, itu nilainya 10 kilogram meter per sekon kuadrat. Oke. Kalian perhatikan di situ. Setelah dimasukkan nilainya, maka diperolehlah besar cos theta-nya setengah. Sementara untuk theta-nya sendiri itu diambil dari inverse cos dari 60 derajat, atau nilai sudut berapa yang nilai cos sudut berapa untuk setengah, yang maksudnya nilai cos setengah itu adalah sudut berapa. Bisa ini kalian pergunakan sudut-sudut istimewa kalau posisi dengan nilai-nilai sudut yang menghasilkan sudut istimewa, atau kalau memang diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator, kalian bisa tekan cos pangkat -1 kalau di kalkulator.
Cos pangkat min 1, atau juga ada ya juga kalkulator menggunakan inverse cos setengah. Maka keluarlah 60 derajat. Atau kalau memang kalian hafal dengan sudut-sudut istimewa, langsung saja bahwa untuk setengah itu cosnya 60 derajat. Kemudian untuk mencari nilai gaya, maka yang kita perhatikan, karena dia bergerak, ditarik, kita perhatikan sumbu X-nya. Kita perhatikan sumbu X. Di sini sumbu X-nya berada di belakang sudut. Sudutnya di belakang. Kalau X-nya kalian perhatikan sudutnya itu terhadap sumbu Y. Sementara X di belakang. Maka kita menggunakan sin. Nah, Fx gayanya, kita kan akan mencari berapa besar gaya pada sumbu itu. Kita perhatikan di situ. Di situ ada F, kemudian 200 tadi sudah di awal sudah Ibu kasih tahu dari mana datangnya. Kemudian 60 derajat itu diperoleh dari pertama kali kita gunakan tadi yang theta. Pertama kali kita cari theta sama dengan 60 derajat. Setelah dimasukkan nilainya, di mana sin 60 itu setengah akar 3. Maka 200 dikali setengah akar 3, 200 itu dibagi 2 menghasilkan 100, kemudian akar 3-nya diikut sertakan. Jadi hasilnya 100 akar 3. Kalau dilihat dari option, maka itu di option C. Untuk selanjutnya, Ibu juga punya soal mengenai mencari luasan. Jadi kita akan mencari luasan. Di sini ada Ibu punya soal di sini, bisa kalian lihat di situ. Ibu ada satu soal, bisa dibaca. Koordinat titik berat benda seperti pada gambar. Nah, diminta berapa besar XY-nya, titik berat. Kalian perhatikan di situ, di sini dibagi jadi ada Y1. Oh ya. Yang diminta hanya seperti pada gambar. Oke. Oh, di sini hanya meminta koordinat Y-nya ya. Iya, koordinat Y. Oke. Kalau untuk mencari Y, perhatikan di situ. Di situ ada segitiga dengan, untuk gambar yang pertama itu ada persegi panjang ya. 4 dan 6 ya, persegi panjang dan segitiga. Jadi dibagi 2 gambar itu, ada segitiga dengan persegi panjang. Kemudian perhatikan di situ benda bagian 1. Perhatikan dulu gambar yang persegi panjang. Kalian perhatikan gambar persegi panjang. Perhatikan Y1. Perhatikan di situ kan panjang Y, panjang persegi panjang itu 6. Maka titik beratnya itu dibagi 2. Jadi Y1 itu sama dengan 3. Nah, dari mana dapatnya luasannya? Luasan itu adalah panjang kali lebar, karena bangun itu adalah persegi. Di sini ada panjangnya 6, lebarnya 4. 4 kali 6 dalam satuan cm, 4 kali 6 24 cm kuadrat. Kemudian bagian kedua itu kalian perhatikan posisi, kalian perhatikan itu ada segitiga di situ. Ada segitiga di bagian kedua itu. Nah, di mana segitiga? Kalian perhatikan itu tingginya ada 6 sampai 12. Nah, ada 6 sampai 12. Berapa kira-kira? Kalian bisa hitung berapa besarnya itu. Tapi untuk segitiga itu diambil dari sepertiganya. Sepertiga dari tinggi. Oke, sepertiga dari tinggi. Maka untuk Y-nya itu sepertiga dari tinggi. Oke. Kalian perhatikan di situ. A2. Dia menggunakan rumus luas
segitiga. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Alasnya itu dari 1 ke 3 berarti 2. Kemudian tingginya dari 6 ke 12 berarti 6. Menjadi Y1 kenapa itu 8? Nah, kenapa itu 8? Ibu katakan tadi tinggi untuk segitiga itu adalah sepertiga dari tinggi. Nah, sepertiga dari tinggi segitiga itu adalah 6 dibagi 3 berarti. Hasilnya 2. Kenapa dia menjadi 8? Karena letaknya itu kita hitung dari bawah untuk tinggi. Untuk cari posisi titiknya itu kita menghitung dari bawah. Untuk titik koordinat si segitiga sendiri itu 2. Kemudian karena 2 segitiga itu tidak bisa kita lupakan bahwa dia itu berada di atas 6. Ada 6 dulu, baru ditambahkan 2 yang dari sepertiga segitiga. Maka Y-nya itu mestinya ini bukan Y2 harusnya ya, bukan Y1, salah ini mungkin. Jadi Y2-nya itu adalah 8. Itu kenapa dia dapatlah 8. Kemudian untuk cari koordinatnya, maka kedua Y-nya itu dijumlahkan seperti ini. Y gabungan koordinatnya Y1 tadi ada 3, A1 tadi 24, kemudian Y2-nya itu 8, itu tadi ini salah ketik sepertinya. A2-nya itu 6. Kemudian dibagi dengan total luasan 24 ditambah 6. Itu setelah kita jumlahkan dan kita bagikan, kalikan yang di atas, jumlahkan, kemudian di bawah jumlahkan, dibagikan, maka dapatlah hasilnya 4 cm. Maka jawabannya itu gambar koordinat titik berat benda bidang simetris seperti pada gambar. Di jawabannya di B. Jadi untuk posisi X-nya di 2, ya kan, dari 0 ke 4 itu kan tengah-tengahnya 2. Untuk Y itu 4. Jadi jawabannya adalah B. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini. Apabila ada kesulitan atau ada pertanyaan, silakan kalian boleh bertanya japri ke ibu lewat telegram boleh, lewat WA boleh, asalkan jam kerja atau jam sekolah. Kemudian boleh juga diskusi di classroom karena ibu menggunakan classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.